Perkenalkan, saya Sabila Liana, NIM H071902 dari kelas TPT Hortikultura B dengan koas BNFA. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum acara 4, yaitu budidaya tanaman hortikultura. Kegiatan budidaya tanaman hortikultura merupakan kegiatan pembanyakan tanaman untuk memperoleh hasil produksi baik berupa daun, batang, akar, bunga, maupun buah. Kegiatan budidaya tanaman juga memiliki banyak sekali manfaat, yaitu dapat memperoleh keuntungan dari segi ekonomis maupun dari segi konsumsi sebagai makanan. Menurut Nur Hashibi et al. Pada tahun 2019, penentuan kriteria bibit siap tanam sangatlah diperlukan untuk mendapatkan standar mutu bibit yang mencerminkan penampilan bibit setelah tanam. Bibit yang siap tanam haruslah memiliki kriteria antara lain berusia 2-3 minggu setelah tanam, memiliki 2-4 helai daun, memiliki batang yang lurus, dan tanaman sehat. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum acara 4 yaitu: pertama, untuk alat yang digunakan, kita menggunakan sprayer. Selanjutnya, polybag dengan ukuran 25x25 cm. Yang ketiga, ada cetok tanaman atau sekop. Selanjutnya, penggaris digunakan untuk mengukur tinggi tanaman, dan alat tulis untuk menentukan hasil pengukuran. Sedangkan untuk bahan yang digunakan pada praktikum acara 4 yaitu tanah dengan pupuk dengan perbandingan 1:1 yang digunakan sebagai media tanam. Dan selanjutnya ada 3 komoditas tanaman yaitu kangkung, bayam, dan sawi. Langkah pertama adalah mencampurkan pupuk dan tanah dengan perbandingan 1:1, kemudian dicampur dengan rata. Langkah selanjutnya adalah memasukkan campuran tanah ke dalam polybag hingga terisi dengan penuh. Setelah itu, kita harus menyiram tanah dalam polybag agar tanah dalam polybag ini tetap lembab. Kemudian kita membuat lubang pada polybag untuk menaruh komoditas tanaman yang akan dipindah. Untuk kegiatan pemindah tanaman ini, kita harus mengambil bersama tanahnya agar tanaman tidak stres ketika dilakukan pindah tanam. Kemudian tanah yang ada di samping tanaman diratakan agar tanaman dapat berdiri dengan tegak. Untuk kegiatan pindah tanam ini dilakukan pada 3 komoditas. Komoditas yang saya gunakan adalah kangkung, sawi, dan bayam. Masing-masing komoditas dipilih 3 tanaman yang terbaik untuk dilakukan pindah tanam. Setelah melakukan kegiatan pindah tanam, kita tetap perlu untuk melakukan kegiatan pemeliharaan pada tanaman yang dibudidayakan. Menurut Nurita dan Raihana pada tahun 2017, kegiatan pemeliharaan meliputi kegiatan penyiraman yang dilakukan setiap hari agar tanah tetap lembab. Kemudian ada kegiatan penyiangan untuk mengendalikan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman, serta kegiatan pengendalian hama dan penyakit. Selain kegiatan pemeliharaan, pada praktikum acara 4 ini juga dilakukan kegiatan pengamatan. Kegiatan pengamatan meliputi kegiatan pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun. Kegiatan penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari, agar tanaman mendapatkan nutrisi air yang cukup untuk pertumbuhannya. Berikut ini adalah kegiatan penyiangan. Kegiatan penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang terdapat di sekitar komoditas tanaman. Kegiatan pencabutan gulma ini bertujuan agar tanaman dan gulma tidak mengalami kompetisi dalam memperebutkan unsur hara, sehingga unsur hara nantinya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh tanaman. Berikut adalah kegiatan pengamatan tanaman. Kegiatan pengamatan ini dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman dan jumlah daun. Untuk pengukuran tinggi tanaman pada tanaman dikotil dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman dari bagian bawah permukaan batang hingga bagian pangkal batang paling tinggi. Sedangkan untuk tanaman monokotil dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman dari permukaan batang bagian bawah hingga bagian ujung daun. Kegiatan pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan setiap 1 minggu sekali, kemudian dicatat pada logbook pengamatan.
Berikut adalah data pengamatan hasil tinggi tanaman dan jumlah daun pada tanaman kangkung. Kriteria tanaman kangkung yang dapat dipanen berusia 25-30 hari setelah tanam dengan tinggi tanaman sekitar 20-25 cm dan daun sudah membuka sempurna dan tampilan daun segar. Berikut adalah data hasil pengamatan pada tanaman bayam. Kriteria tanaman bayam yang dapat dipanen yaitu berusia 2-4 minggu setelah tanam dengan tinggi mencapai 20-25 cm. Berikut adalah data hasil pengamatan pada tanaman sawi. Kriteria tanaman sawi yang dapat dipanen yaitu berusia 70 hari dengan ukuran fisik dan bentuk daun yang sudah melebar. Tanaman yang saya budidayakan belum memenuhi kriteria panen seperti tinggi tanaman yang belum cukup, daun yang belum melebar, dan juga batang yang belum terlalu kokoh. Sehingga tanaman yang saya budidayakan belum dapat dilakukan pemanenan. Nah, itu tadi kegiatan budidaya tanaman hortikultura yang sudah saya lakukan. Apabila dalam video ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.